Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsan Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat. Jadi di video kali ini kita akan eh, kasih ya untuk tips cara program akar anting putri ala-alanya Mas Bondes ya, teman-teman. Kalau untuk masalah program akar ini banyak sekali ya teknik-teknik yang dibagikan kepada senior ya, seperti yang saya dapat ini apa ya, pemula seperti saya ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mungkin sudah lama sih sebenarnya mengikuti channelnya Mas Bondes itu pasti tahu ya, untuk cara-caranya itu seperti apa. Nah, ini untuk pohon di depan kita ini ya teman-teman, ini nanti akan kita ulang lagi ya. Apalagi untuk terusan nanti kita enak pakai terusan pakai yang ini aja ya. Jadi nanti dia memiliki liukan ya teman-teman untuk gerak dasarnya. Kita akan langsung cek dulu. Nah, untuk cara-cara pemrograman ya teman-teman ini banyak sekali teknik yang digunakan ya. Jadi ada beberapa programan yang memang yang eh, yang didominankan ya, ada beberapa, bukan dominan sih sebenarnya. Jadi ada beberapa programan yang memang akar itu dia dibentuk untuk batang ya teman-teman. Jadi sudah sering sekali saya katakan, jadi ada juga yang memprogram seperti itu, dan ada akar yang memang diperuntukkan juga untuk akar. Nah, kalau untuk akar akar bukan jadi batang, itu biasanya tidak apa ya, terlalu rapat ya. Itu salah satu yang sangat signifikan ya teman-teman, yang sangat signifikan yang kita bisa lihat ya. Nah, jadi kalau dia akar untuk dibuat akar ya, contohnya ya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini ada akar yang memang tidak terlalu apa ya, tidak terlalu rapat ya. Jadi memang peruntuhnya itu menjadi akar ya teman-teman, bukan batang. Tuh, jadi itu adalah salah satu teknik ya. Untuk caranya ya teman-teman nanti akan kita coba spillkan, kita buatkan ya untuk teman-teman semuanya karena kemarin banyak yang request ya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, sebelum lanjut saya minta pajaknya dulu ya. Di like dulu, karena kenapa? Satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Nah, di depan kita ini ada ya teman-teman salah satu cangkoan yang baru kita panen ya. Ini semalam sudah kita bereskan. Kita coba ambil dulu ya sebentar. Dan ini ada dua tipe ya yang saya maksud tadi ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Kita coba lihat dulu ya. Kita bahas dulu yang pertama dari akar, memang peruntuhnya untuk ke akar ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kita coba lihat dulu. Oke. Jadi kalau untuk akar ya teman-teman, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini dari cangkokan ya, kita seleksi memang akarnya itu sudah dijarangkan ya. Ini biasanya kalau dia sudah seperti ini, itu nanti besarnya juga ya, ya 85% lah ya. Itu yang akar ini memang jadi akar, yang batang memang jadi batang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini untuk tips juga. Kemarin ada yang minta, Mas, bagaimana caranya di bawah cabang itu kok bisa ada akar dominan seperti itu? Ya kita programnya ya dari seperti ini ya. Tuh. Jadi teman-teman harus paham juga ya. Ini adalah mata tunas ya, maaf ya. Kita tunjuk. Ini mata tunas, teman-teman bisa lihat pas di bawah mata tunas ini ada akar. Yang ini ya, tuh. Nih. Ini mata tunas, di bawahnya ada. Terus di samping sini juga teman-teman bisa lihat ya, ini. Ini ada mata tunas, di bawahnya ada akar. Ini ada akar dua, yang satunya kecil, yang satunya ada agak sedikit sudah besar ya. Ini nanti akan kita seleksi satu lagi ya. Nanti yang mana yang lebih cepat dominan untuk dia nariknya, itu yang akan kita pilih. Jadi itu salah satu tipsnya. Jadi ketika dia besar nanti dia sudah menyebar ke samping, dan pas di bawah cabang itu ada akar dominan. Itu. Jadi seperti itu ya. Sangat mudah ya. Tuh. Kalau untuk yang
masalah ditatakan ya teman-teman. Biasanya tuh saya ada dua versi juga. Kalau kadang-kadang saya males ngasih tatakan, itu biasanya pangkal ini ya, pangkal bawah ini itu tidak akan saya buang. Jadi kita sebagai penopangnya atau sebagai penyanggah lah ya, bahasanya itu seperti itu. Itu langsung kita agak sedikit runcingkan, langsung kita tancapkan, itu langsung kita kubur. Nanti setelah 3-4 bulan kita seleksi lagi untuk akarnya, kita pilih mana yang akan kita besarkan dan proporsinya itu lebih baik ya. Ini kalau dia seperti ini kan dia masih agak sedikit banyak nih dan agak sedikit rapat. Nanti pun ketika kita mau buka setelah 4 bulan ataupun 3 bulan itu nanti akan gondrong lagi. Itu akan kita pilih. Itu. Kalau biasanya ada, "Ah, Mas, apa namanya, saya biasanya tanam cangkokan langsung kita tancepin, kita biarkan dulu yang penting akarnya merata." Apakah seperti itu boleh? Ya boleh ya teman-teman. Sama aja ya, kalau untuk cara itu bebas ya teman-teman, yang penting kan hasilnya tuh. Tidak ada apa ya, patokan yang pasti, cuman kan kita ngambil enaknya, kebiasaan saya itu program seperti apa, itu yang saya lakukan ya teman-teman, senyamannya saja ya, itu kalau untuk masalah program. Oke, kalau untuk dibuat batang gimana Mas? Nah ini salah satu contohnya ya. Kalau dibuat batang biasanya ya teman-teman, kalau untuk dibuat batang, nah biasanya itu akarnya akan rapat seperti ini ya. Akar rapat ini nanti akan sedikit dibuat agak sedikit apa ya, mengerucut ya, mengerucut seperti piramid ya teman-teman ataupun gunung. Tujuannya ketika akar-akar ini besar, dia akan rapat dan agak-agak sedikit menyatu ya. Untuk akar dan akar itu dia menyatu dan dia terkesan menjadi batang. Nah, itu salah satunya ya, teman-teman. Kalau untuk masalah bagusnya kesukaannya ya bebas ya, Pak, bebas ya. Tidak ada patokan yang pasti harus harus seperti apa, tergantung tergantung kesukaan lah ya. Kalau Mas Bonde sih terus terang ya karena kita berbudidaya, ya mana yang cepat laku duluan ya itu yang kita program ya teman-teman. Walaupun gaya-gaya yang biasa, yang informal-formal, yang penting cepet lakunya udah, nggak usah ribet-ribet lah ya. Kalau kita untuk berbudidaya seperti ini. Tuh, jadi seperti itu ya. Apalagi untuk perekonomian kan eh cepetnya kan yang mode seperti ini. Apakah yang gaya lain juga cepet Mas? Ya cepet-cepet aja. Cuman kan yang lebih biasanya dijual orang tuh yang seperti ini ya. Yang gaya-gaya naturalan lah ya bahasanya seperti itu. Tuh, jadi seperti itu. Nah, nanti ini akan kita potong ya teman-teman. Kalau untuk yang ini biasanya kalau yang akar rapat seperti ini, yang ini nggak akan kita potong, mohon maaf. Kalau mau yang dibuat akar rapat, jadi ini akan kita tancapkan, terus agak sedikit dibuat piramid ya. Itu kalau untuk dia menjadi batang. Cuman kalau untuk yang menjadi akar, saya biasanya lebih dominan ya, lebih dominan ini akan kita buang as tengahnya ini. Itu kenapa? Supaya tidak ada akar baru yang menunjang ke bawah. Kalau ada akar baru yang menunjang ke bawah, biasanya itu akan kalah ya sampingnya ini. Makanya kita harus seleksi ulang dia. Kalau sudah seperti itu nanti agak sedikit susah. Apalagi akar yang atas, nanti kita harus ambil akar dalam untuk memutus nutrisi yang ke bawah ya. Kita harus menyampingkan lagi. Makanya lebih enak saya seperti ini tadi. Cuman kalau yang seperti ini harus kita kasih penyangga ya teman-teman, harus kita kasih penyangga dan kita kasih tatakan, boleh plastik, boleh pakai genteng, boleh pakai talang, apapun itu ya, supaya tujuannya dia akar ini dia ke nyamping semua, tidak ada akar yang ke bawah tuh, jadi seperti itu ya. Nah mungkin tips hari ini atau kali ini cukup lah ya, dan semoga ini bisa membantu teman-teman untuk mencoba apa ya, teknik-teknik yang Mas Bondes kasih ya teman-teman. Nah ini ada salah satu waru juga yang kita program masih ya ngelos semua ya, dan ada cabang kedua ini yang sudah kita press ya teman-teman. Ini nanti nggak tahu lah ya, nanti akan kita ulang lagi atau bagaimana ya, gampang lah nanti ya. Nanti bisa kita potong di sini. Kita akan cangkok dulu ya. Ini untuk cabang satu masih kita loskan ya teman-teman. Tuh, jadi seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Seperti biasa, sebelum kita akhiri ya teman-teman, jangan lupa di like dulu, karena kenapa? Satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya.
Bagi teman-teman juga yang mau nitip pohonnya di saya, silahkan nanti bisa japri-japri nomor yang ada di deskripsi ya. Kita sharing-sharing ya teman-teman. Misalkan teman-teman, Mas, saya nggak ada waktu nih Mas, pengen titip di tempatnya sampean, apakah bisa? Boleh ya teman-teman. Nanti langsung japri-japri aja ya. Oke, terima kasih banyak. Salam dari saya, salam dari Bonsan Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.